Mereka sejak kemarin sudah berada di Jakarta dan menyatakan dengan tegas di hadapan Komisi 3 DPR RI akan menjemput Anda untuk sidang ada di Kalimantan. Kuasa hukum Edi Mulyadi sok-sok pakai undang-undang pers, langsung disekakmat pakar hukum tak sesuai konteks. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Saudara kita memang monyet, kita memang orang kampung, kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas. Sesungguhnya kalau Anda kemarin datang memenuhi panggilan Mabes Polri, Bareskrim Polri, Anda itu sudah melakukan keputusan yang tepat dan benar demi menyelamatkan diri Anda dari kejaran orang-orang saudara-saudara kita dari suku Dayak. Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Saudara Edi Mulyadi, saya mau katakan dan tegaskan, saya pengen orang Dayak bangkit ya. Kami akan berjuang. Karena mereka sejak kemarin sudah ke sana. Mereka sudah ke Jakarta. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Sebagai wakil rakyat dari seluruh Kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Ada gentle, jangan seperti keluar-keluar sebelumnya. Mau sidang di meja hijau, meja kuning, meja biru, kan kayak gitu kamu. Sebelumnya ngomong begitu, ternyata dipanggil aja kamu. Tangkapan layar dari kanal YouTube Edi Mulyadi, pernyataannya dalam video tersebut membuat masyarakat resah, bahkan geram dengan melontarkan kata-kata tidak pantas. Lalu siapa Edi Mulyadi, sosok yang viral gara-gara menghina Kalimantan dan merendahkan Prabowo Subianto? Simak profil dan nasibnya kini. Herman Kadir, kuasa hukum Edi Mulyadi, mengalihkan kasus ke ranah undang-undang pers. Pernyataan ini pun mendapat reaksi keras dari pakar hukum pidana. Penggunaan undang-undang pers dalam kasus penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi dirasa tidak tepat. Mantan caleg PKS itu diduga menghina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak di depan publik. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyatakan, perbuatannya dilakukan Edi Mulyadi murni kasus dengan ujaran kebencian. Sebaliknya, penyelesaian kasus dengan undang-undang pers tak sesuai konteks, jadi tidak sesuai konteks, kata Fikar saat dikonfirmasi Sabtu 29 Januari 2022. Undang-undang pers, kata Fikar, hanya bisa diselesaikan terkait dengan kasus yang berkaitan dengan penduduk jurnalistik. Dalam kasus ini, Edi Mulyadi membuat pernyataan secara terbuka. Undang-undang pers bisa diberlakukan hanya terhadap pernyataan-pernyataan tertulis, artinya hasil pemberitaan atau penulisan artikel saja, sedangkan IM pernyataan langsung yang dikutip pers, pungkas Fikar. Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi Herman Kadir menyatakan perlunya penyidik memberlakukan undang-undang pers dalam memproses kasus ujaran kebencian yang menyeret kliennya itu. Hal tersebut dinilai perlu mengingat Edi Mulyadi yang berdasarkan pengakuannya merupakan seorang wartawan. Terlebih, ungkapan yang dilayangkan oleh kliennya terkait pemindahan ibu kota negara itu dilakukan saat sedang mengisi sebuah acara dalam kapasitasnya sebagai pekerja media. Ingat ya, Pak Edi ini seorang wartawan senior, artinya pemanggilan itu dia bicara itu sebagai wartawan senior, bukan atas nama apa gitu loh artinya. Kita juga ingin undang-undang pers diberlakukan lah, kata pengacara Edi Mulyadi Herman Kadir saat ditemui awak media di gedung Bareskrim Mabes Polri Jumat 28 Januari 2022. Herman lantas menjelaskan perihal aturan pemanggilan terhadap wartawan yang memiliki kasus. Menurut versi dia, pemanggilan terhadap yang bersangkutan harus melalui Dewan Pers yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah tersebut. Kode etik pers ada di situ, kalau memang dia melanggar ya silakan, artinya prosedur hukum itu sudah ada kerjasama Polri dengan PWI, kata Herman. Artinya sudah jelas di situ kalau memang apa diselesaikan dulu lewat Dewan Pers, tukas dia. Pemanggilan kedua, 31 Januari 2022, polisi mengeluarkan surat pemanggilan kedua kepada Edi Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan dugaan kasus ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan.